Halo, selamat siang teman-teman investor. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas saham Goto. Saham ini salah satu saham yang sering dibicarakan oleh media massa akhir-akhir ini. Salah satu informasi yang disampaikan adalah Goto melakukan PHK 1.300 karyawan dan media massa lainnya menyampaikan bahwa terdapat 1.200 karyawan yang dilakukan PHK. Terkait hal ini, mari kita cek langsung laporan yang disampaikan oleh Goto kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa untuk mendukung percepatan pertumbuhan, Goto sudah melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya. Hasilnya, pada akhir kuartal kedua tahun 2022, Goto berhasil melakukan penghematan biaya sebesar 800 miliar. Namun demikian, dalam bahasa di laporan, untuk lebih jauh bernavigasi, keputusan yang dilakukan Goto selanjutnya adalah perampingan karyawan sebanyak 1.300 orang, atau sekitar 12% dari total karyawan grup Goto. Artinya, total karyawan grup Goto sebelum dilakukan perampingan adalah sebanyak 10.800 karyawan. Untuk lebih memahami keputusan tersebut, mari kita lihat laporan keuangan yang sudah disampaikan oleh Direksi Goto pada tanggal 21 November 2022. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan aset Goto. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Total aset Goto pada periode berjalan September 2021 dibandingkan dengan September tahun 2022 adalah relatif sama, yaitu 155,1 triliun dan berkurang 0,2% menjadi 154,7 triliun. Kemudian, mari kita lihat dari liabilitas dan ekuitasnya. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa untuk liabilitas atau yang biasa disebut utang, terjadi penurunan sebanyak 2%, yaitu dari 16,1 triliun menjadi 15,7 triliun. Namun untuk akumulasi rugi, terjadi peningkatan sebesar 25,5%, dari 79 triliun menjadi 99 triliun. Untuk mengetahui detail dari akumulasi rugi tersebut, mari kita lihat laporan laba rugi dan penghasilan. Berdasarkan laporan tersebut, penghasilan besi Goto naik sebesar 134%, dari 3,4 triliun menjadi 7,9 triliun. Namun, jika melihat profit atau ruginya, Goto mengalami kerugian sebesar 20,9 triliun atau naik sebesar 70,7% dari periode yang sama di tahun 2021, yaitu yang sebesar 12,2 triliun rupiah. Adapun hal tersebut diakibatkan oleh beban keuangan yang semakin tinggi. Contohnya adalah beban pendapatan yang naik 52%, beban umum dan administrasi naik 67% dari 5,1 triliun menjadi 6,8 triliun, dan yang tertinggi adalah beban penjualan dan pemasaran naik 139% dari 4,7 triliun menjadi 11,2 triliun. Untuk mengetahui detailnya, mari kita lihat laporan beban berdasarkan sifatnya. Top 3 beban terbesar adalah yang pertama, beban gaji dan imbalan karyawan sebesar 11,2 triliun, naik 104% dibandingkan tahun lalu sebesar 5,5 triliun. Beban promosi dari 2,4 triliun menjadi 6,9 triliun, naik 176%, dan beban iklan dan pemasaran naik sebesar 75%. Dengan total keseluruhan beban adalah 30,7 triliun, naik sebesar 87% dari tahun lalu pada periode yang sama. Dengan pendapatan sebesar 7 triliun, nilai tersebut menjadi kecil jika dibandingkan total beban sebesar 30,7 triliun.